anak sekolah itu sampai ada disiapkan 6.000 tiket untuk jadi anak sekolah setengah hari masuk sekolah, setengah harinya harus nonton film Mat Kilau. Itu difasilitasi, tidak hanya tiketnya tapi juga dengan transportnya, makannya semua disediakan itu untuk 6.000 itu di satu kerajaan, belum lagi kerajaan-kerajaan yang lainnya. Ya seperti di film-film lainnya ya, untuk karakter Yayan yang karakter-karakter yang dimainkan seorang Yayan itu tidak banyak cakap tapi banyak langsung kerja lah gitu. Tapi diakui di set penggambaran kan apabila saya menulis skrip itu Kang Yayan memang banyak berbincang sama saya kan. Kan Kang Yayan kata kok panjang dialognya sih. Boleh Kang Yayan pelan-pelan satu-satu kan. Pada saya, kalau kita lihat industri filem Malaysia dan Indonesia, ada perbezaan yang sangat jauh. Di Indonesia ni saya lihat industri filem ni sudah jauh kerana yang kita lihat penontonnya ramai. Kang Yayan kan di Malaysia kami sebagai penerbit pengarah filem ini mengalami masalah bajet gitu. Tapi ideanya sama kan, Malaysia juga baik, tapi masalah bajet. So, jadi saya menerima projek ini apa jadi pun dengan bajet yang tidak begitu besar, tapi alhamdulillah hasilnya dengan kerjasama semua kan baik. Jadi kalau ditanya mengapa, pada saya penonton di Malaysia terutamanya, malah di Indonesia juga saya percaya, mereka menunggu apa saja filem, tidak kisah filem berbajet besar atau kecil, epik ataupun tidak. Janji filem itu memberi mereka rasa perjalanan kan, pengalaman yang tidak mereka dapat di luar pawagam. Alhamdulillah selepas kejayaan filem Mat Kilau ni, saya lihat respon daripada berbagai pihak ya, termasuklah daripada produser sendiri sudah mau membuat filem-filem yang sebegini. Saya rasa itu sangat bagus ya, sebab kita akan memberi banyak pilihan-pilihan dan filem-filem baru yang bagus ya. Tidak hanya filem cinta tapi filem yang bersifat perjuangan. Jadi saya difahamkan ramai yang suka kerana dia diterima dengan bagus dan hasilnya pun alhamdulillah bagus. Jadi memang sekarang bagus ya. Kan ada beberapa di Malaysia itu ramai pejuangnya. Ramai kan yang memperjuangkan bangsa Melayu, memperjuangkan Islam itu. Kan ada Datuk Maharaja Lela, Datuk Tok Janggut, Datuk Bahman, banyak lagi lah. Tapi saya sebagai pengarah di Malaysia yang paling saya mau explore sebagai film director adalah Kisah Melaka itu. Kisah Melaka kan satu kisah yang panjang. Jadi nantikanlah itu seterusnya lah, doakan. Saya syuting nggak ada yang fun. Penat aja. Penat. Kan? Saya antara salah satunya saya ya sebelum filem Mat Kilau saya sudah mengarahkan, sebelum filem Munafik saya ada mengarahkan filem KL Gangster, filem aksi juga. Tapi ini pertama kali saya bersama dengan Abang Yayan, saya sangat manis lah. Saya melihat di depan mata saya sendiri seorang pelakon aksi yang hebat, yang terkenal di seluruh dunia, Kang Yayan. Kan saya nak nangis. Kan saya I'm touched lah, honored kan di bawah arahan saya, alhamdulillah. Apa kedepannya akan ada aktor Indonesia lagi? Ya, memang saya memang sedang mencari juga kan, selain pada Kang Yayan, saya tahu aktor-aktor di Indonesia sudah semestinya lah saya ingin ambil berminat sama Iko Uwais. Tapi saya baru aja dengar harganya, saya terus mau balik lah. Ya, mahal sekali sih. Tapi ya insyaAllah ada perancangan selain Kang Yayan kan. Semuanya menjadi pastinya ini sangat memorable banget karena Mat Kilau ini sebenarnya merupakan kerjasama pertama saya dengan pihak Malaysia gitu kan, walaupun tayangnya memang menjadi film yang ketiga ya. Ya. Mudah-mudahan ya kalau buat saya sih harapannya ini kerjasama tidak saja saya dan pekerja film di Malaysia, tapi juga pekerja film Indonesia dengan Malaysia, dan kita udah lihat ada juga pemain dari Malaysia ke Indonesia. Jadi ini buat saya sangat-sangat menjadi sebuah hal yang sangat menarik karena ini tidak saja kerjasama secara pribadi saya dengan pihak produser dan director dari Malaysia, tapi juga ini adalah menjadi salah satu bukti adanya kerjasama di antara Indonesia dengan Malaysia. Itu aja. Dan insya Allah ini saya lihat makin meningkat lagi benar, dari Malaysia dengan Indonesia. Bukan dari saya sebagai pengarah saya saja, bukan produksi Kembara Studio saja, malah di Malaysia ada produksi yang besar-besar yang lain yang mungkin di masa akan datang akan bekerjasama dengan artis ataupun produksi di Indonesia.
Dan saya mau beritahu di sini kepada penerbit Indonesia, saya juga pelakon. Sekadanya mak casting boleh, saya sudah ada. Saya pengarah juga, pelakon pun ada juga. Cari makan. Bahasanya pakai bahasa Melayu atau di filmnya atau perlu belajar lagi atau? Enggak ya. Jadi enggak. bahasanya sama karena di Mat Kilau ini Toga ini sebagai orang upahan dari Borneo ya. Iya. Jadi ya seperti di film-film lainnya ya, untuk karakter Yayan yang karakter-karakter yang dimainkan seorang Yayan itu tidak banyak cakap tapi banyak langsung kerja lah gitu. Tapi diakui di set penggambaran kan, apabila saya menulis skrip itu, Kang Yayan memang banyak berbincang sama saya kan. Iya. Kan Kang Yayan kata kok panjang dialognya sih. Saya kata boleh Kang Yayan, pelan-pelan satu-satu. Kan. Buat saya sih dalam setiap produksi itu dimanapun dengan siapapun, kesulitan itu adalah sebuah tantangan dan seperti hal yang lainnya juga bahwa apapun kesulitan, selama kita masih bisa bekerja sama dengan semua tim yang terlibat dalam produksi itu, insya Allah saya yakin kesulitan itu bisa saya atasi, karena kesulitan yang saya lihat itu pada dasarnya bukan kesulitan atau tantangan saya, tapi kalau itu sebuah kesulitan tapi ada tantangan, saya harus kerjasama dengan yang lain, dengan director, dengan kawan pemain gitu kan. Selama saya bisa kerjasama, maka setinggi apapun, seberat apapun kesulitan itu, insya Allah bisa saya hadapi, dan Mat Kilau sudah buktikan itulah, insya Allah. Okey, kalau ketika syuting, memorable dia adalah kebersamaan saya bersama dengan segala cast, segala kru, semuanya. Hubungan yang baik. Lepas habis syuting pun kita bersembang, lepak-lepak makan, minum, dan ketika training. Jadi saya rasa filem ni bukan saja isi je, tapi kru dia segala, semua support system dia sangat bekerjasama, sangat baik, insyaAllah. Niat yang baik, insyaAllah. Itulah dia. Memorable sangat bagi saya. Jika tiada kerjasama dan silaturahim yang baik, pada saya filem itu akan hilang rohnya. Memorable dia masa saya minta dia berlakon. Itu memorable-nya. Dia sedang pasang bom. Kan? Saya kata, berlakon. Itu memorable. Itu memorable. Itu dia. Yang paling tak boleh lupakan, sebab saya tak pernah menunggang kuda, tapi bila saya dapat menunggang kuda dengan lagak dan sombongnya, saya rasa saya bangga sangatlah. Sangat seronok dapat first time bawa kuda, tapi dapat tunggang kuda tu dengan sombong dan riaknya dalam cerita tu lah. Jadi itu sangat yes. Kejap lagi kita jumpa Ya, seperti kawan-kawan semua cakap, memang setiap saat di sana di set memang sangat memorable, memang sangat tak boleh lupakan. Tapi kalau saya nak pilih satu scene, ada satu masa, satu malam yang kami dengan ramai, sebab dalam filem Mat Kilau ni ramai pelakon yang hebat yang tak ada sekarang bersama kita, yang dari Malaysia, dari tanah Malaysia, memang ramai pelakon hebat-hebat yang terlibat dalam filem ini. Pelakon veteran, pelakon veteran lama, senior semua. Jadi ada scene malam yang diorang semua datang pejabat saya, Captain British datang pejabat saya, lepas tu diorang marah saya. Saya marah diorang balik. Itu memang scene yang saya memang takkan lupa sampai bila-bila, sebab memang semua yang veteran tu semua nak ada ayat, nak baling ayat ke saya. Diorang tak suka dengan saya tak suka dengan diorang. Memang sedap lah. Scene tu memang sedap. Antaranya lah. Nah, ini juga mungkin yang harus saya tambahkan, bahwa kenapa kalau saya melihat Mat Kilau ini menjadi sebuah film yang jujur saya sangat merinding gitu, bisa selama saya hampir 2 minggu di sana menyertai pemutaran Mat Kilau. Setiap kali saya datang ke bioskop, itu masyarakat itu dari berbagai kalangan datang, tidak saja untuk hadir menonton, tapi datang seakan mereka itu menjadi bagian dari Mat Kilau. Mereka datang dengan baju, dengan busana adat lengkap dengan kerisnya. Dan begitu saya semakin pelajari tentang siapa sosok Mat Kilau, ternyata sosok Mat Kilau itu kalau dilihat dari seorang warga negara sebagai masyarakat, beliau itu seorang pahlawan, seorang pejuang itu yang tentunya bisa
memberikan rangsangan kepada seluruh masyarakat tentang arti sebuah perjuangan. Kalau juga dilihat dari sisi religi, beliau itu adalah seorang ulama, seorang tokoh agama. Jadi beliau juga lah yang dalam karakternya yang disampaikan itu, seorang Mat Kilau itu bisa meningkatkan tentang bagaimana sebagai warga negara, sebagai seorang penganut keyakinan dengan semakin meningkatkan akidahnya. Dan dilihat dari sisi bela diri yang kebetulan di sini sebagai budaya Melayu juga, budaya Nusantara, yaitu pencaksilat. Mat Kilau ini sebagai seorang pendekar. Jadi seluruh lapisan masyarakat, dari sosok negarawan, sosok religinya, dan dari sosok bela dirinya, dari kalangan bela dirinya, blek tumplek pada datang ke bioskop untuk menyaksikan seorang Mat Kilau, seorang tokoh Mat Kilau. Jadi itulah, jadi memang Mat Kilau ini seorang tokoh yang sangat fenomenal di masyarakat. Enggak ada di Malaysia. Saya rasa enggak ada, mungkin di Indonesia juga kan. Di Malaysia apabila filem Mat Kilau ini ditayangkan, menteri sama menteri bergaduh kerana filem ini. Enggak tahulah. Kan, jadi maksudnya poinnya di sini the impact of the film, kan, sosiopolitiknya masyarakat kan, pemimpin kan. Ya. Saya cuma tahu mereka tonton itu saja sudah cukup. Kan, gaduhnya saya enggak mau tahu. Sampai di sana raja-raja di situ. Ya, raja, sultan, raja-raja itu support untuk misalkan masyarakat tonton. Anak sekolah itu sampai ada disiapkan 6.000 tiket untuk, jadi anak sekolah setengah hari masuk sekolah, setengah harinya harus nonton film Mat Kilau. Itu sangat luar biasa support dari pihak pemerintah terhadap karya anak bangsa yang bisa memberikan motivasi yang bagus, dan itu ditularkan ke kalian anak-anak sekolah nih, generasi muda harus nonton, difasilitasi tidak hanya tiketnya tapi juga dengan transportnya, makannya semua disediakan itu untuk 6.000 itu di satu kerajaan, belum lagi kerajaan-kerajaan yang lainnya. Itu sangat luar biasa. Sangat itu tadi dia tokoh Mat Kilau ini sebagai seorang pahlawan, seorang budayawan, sebagai seorang pendekar, sebagai seorang ulama. Jadi itu sangat dilihat gitu, bahwa ini adalah film-film yang memang lain dengan film yang lainnya. Belum tentu seorang politikus menyampaikan semangat kepahlawanan kepada anak-anak mudanya bisa sampai semudah mereka menonton Mat Kilau ya. Makanya mereka jadikan juga, kalau saya lihat ya, mungkin maaf kalau salah, tolong dikoreksi, Mat Kilau ini sebagai media oleh beberapa pejabat. Makanya anak-anak sekolah harus nonton. Harus nonton gitu. Karena saya sendiri merasakan ini memang dapat gitu apa tersampaikan pesan untuk bagaimana melalui Mat Kilau ini adalah bisa membangkitkan kepahlawanan, meningkatkan akidah, dan meningkatkan kecintaan terhadap budaya, yaitu pencak silatnya, dengan budaya Melayunya gitu kan. Mereka datang dengan dengan busana lengkap dengan kerisnya, itu penuh. Ini mengingatkan peristiwa tahun di mana The Raid dulu diserbu oleh penonton di Indonesia, di seluruh bioskop itu orang ada seperti itu. Kurang lebih seperti itulah yang saya alami di Malaysia itu untuk Mat Kilau. Cuma kayaknya di Malaysia kayaknya tak boleh sebut politikus, marah nanti mereka. Oh ya? Tak boleh. Politik lain, tikus lain. Marah Perdana Menterinya. Kepada peminat filem di Indonesia, saksikan filem Kisah Mat Kilau, Kebangkitan Pejuang. Sekiranya anda meminati filem aksi macam seperti The Raid, Redemption yang dilakukan oleh Kang Yang dahulu, sekiranya anda meminati filem aksi, filem penuh jiwa, emotion, this is for you. Satu lagi film karya Samsul Yusuf dari Malaysia. Ini dan saya ada di dalamnya. Saya cuma sampaikan kita jumpa nanti di bioskop. Filem yang boleh ditonton oleh segenap lapisan masyarakat. Saksikan filem Mat Kilau, Kebangkitan Pejuang. Segalanya akan pasti gempak. Saksikan Mat Kilau. Jangan tak saksikan filem Mat Kilau. Filem Kisah Mat Kilau, Kebangkitan Pejuang. Alhamdulillah, yes. Itu dia. Dia nak cakap yang tu. Itulah dia. Okay. Terima kasih. Thank you CGV. Terima kasih. Terima kasih CGV. Mantap.